Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-11, ayat 8 sampai ayat 11, firman Tuhan berkata sebagai berikut. Surat kepada sidang jemaat Smyrna, nasihat bersetia sampai mati. Suratkanlah kepada malaikat sidang jemaat yang di Smyrna seperti yang demikian. Inilah sabda daripada Dia yang awal dan yang akhir, yang sudah mati lalu hidup balik. Aku tahu kesusahanmu dan kepapaanmu, tetapi engkau kaya. Dan aku tahu hujat daripada orang-orang yang mengatakan dirinya orang Yahudi, tetapi bukan, melainkan suatu jemaat iblis. Janganlah engkau takut akan segala kesusahan yang akan engkau rasai kelak. Tengoklah, iblis itu hendak memasukkan setengah daripada kamu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu mendapat kesusahan kelak 10 hari lamanya. Biarlah engkau setia sehingga mati, dan aku akan memberi engkau mahkota hayat itu. Barang siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar kata Roh itu kepada segala sidang jemaat. Maka orang yang menang sekali-kali tiada akan terkena bahaya maut yang kedua itu. Terima kasih, puji Tuhan, silakan duduk. Firman Tuhan yang kita baca pada saat ini merupakan nasihat Tuhan kepada jemaat yang ada di Smyrna lewat Rasul Yahya. Karena Rasul Yahya menerima wahyu ini di Pulau Patmos, ada 7 sidang jemaat yang ditegur dan dinasehati oleh Tuhan pada waktu itu. Kalau minggu lalu kita sudah mempelajari tentang sidang jemaat Efesus, dan sekarang sidang jemaat yang ada di Smyrna merupakan sidang yang kedua yang ditegur dan dinasihati oleh Tuhan. Pertama-tama yang dinasihati adalah malaikat sidang atau gembala sidang. Seperti yang saya katakan pada minggu lalu, tanggung jawab yang luar biasa kepada gembala sidang yang mengajar sidang jemaat. Mengajar otomatis menjadi guru kepada sidang jemaat. Sehingga kita perhatikan apa yang dikatakan dalam Yakub, bahwa jangan semua kamu menjadi guru, karena tanggungan kami sangat berat apabila salah mengajar. Kita perhatikan Yakub 3 ayat 1. Hai saudara-saudaraku, janganlah kamu semuanya hendak menjadi guru. Janganlah kamu semua hendak menjadi guru. Sebab mengetahui bahwa kami akan menerima hukuman yang terlebih berat. Kami akan menerima hukuman yang terlebih berat. Tanggung jawab yang berat bagi malaikat sidang, bagi gembala sidang. Karena kalau salah mengajar berarti membawa sidang jemaat itu kepada kebinasaan. Tapi sebaliknya, kalau berdiri pada kebenaran firman Tuhan yang benar, sidang jemaat, jiwa-jiwa yang kita menangkan itu merupakan mahkota kita. Sebab itu Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, dia berkata dalam Filipi 4 ayat yang pertama. Filipi 4 ayat 1. Oleh yang demikian, hai saudara-saudaraku yang oleh yang demikian, hai saudara-saudaraku yang kukasihi, dan kurindui itu, dan yang kurindui itu, dan yang menjadi kesukaanku dan mahkotaku, menjadi kesukaanku dan mahkotaku. Maka seperti demikian hendaklah kamu tetap di dalam Tuhan, hai kekasih. Tetap di dalam Tuhan, hai kekasihku. Paulus tidak mau mahkotanya itu hilang, jiwa-jiwa yang dia menangkan, supaya tetap berdiri pada kebenaran firman Allah yang benar. Sebagaimana yang dia suratkan kepada jemaat yang ada di Tesalonika dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayatnya yang ke-15. Sebab itu hai saudara-saudaraku, hendaklah kamu berdiri tetap, tidak goyah,
serta memegang segala pengajaran yang sudah diajarkan kepadamu, memegang pengajaran yang sudah diajarkan kepada kamu, baik dengan perkataan Paulus, baik dengan surat kami, maupun tulisan atau suratnya. Jadi Paulus mengingatkan supaya mereka tetap di dalam iman. Demikian juga dengan bapak, ibu, saya dan saudara. Karena ada banyak hal nanti kita akan pelajari sebagaimana yang berlaku kepada sidang jemaat yang ada di Smyrna ini. Tantangan-tantangan yang mereka hadapi, pengaruh-pengaruh yang mereka hadapi. Demikian juga dengan kita. Bagaimana pengaruh dunia, pengaruh pengajaran-pengajaran lain yang diistilahkan oleh Paulus Injil lain yang mempengaruhi jemaat yang ada di Galatia sehingga mereka berpaling, tidak lagi mengikuti ajaran yang disampaikan oleh Paulus. Sebab itu Paulus datang menasihatkan akan kehidupan mereka. Nah, kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, dalam ayat yang ke-8 tadi, suratkanlah kepada malaikat sidang jemaat yang di Smyrna. Smyrna itu artinya getah yang berbau harum. Seperti yang demikian, inilah sabda daripada Dia yang awal dan yang akhir. Tuhan memperkenalkan Dia yang awal dan Dia yang akhir. Berbicara tentang Dia yang awal, kalau kita lihat suratan Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose, dalam Kolose 1 ayat 15 dan ayat yang ke-16. Dan ialah yang menjadi bayang Allah yang tiada kelihatan itu. Ia menjadi bayang Allah yang tiada kelihatan itu. Itu anak sulung yang terlebih dahulu daripada segala makhluk. Anak sulung terlebih daripada segala makhluk. Karena di dalam Dia itu sudah dijadikan segala sesuatu. Di dalam Dia sudah dijadikan segala sesuatu. Yang di langit dan yang di bumi. Di langit dan di bumi. Yang kelihatan dan yang tiada kelihatan. Yang kelihatan dan tiada kelihatan. Baik singgasana, baik perintah. Baik singgasana maupun perintah. Baik penguasa, baik kuasa. Baik penguasa maupun kuasa. Maka segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan bagi Dia. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan bagi Dia. Dia yang awal. Saudara, dikatakan anak sulung terlebih daripada segala makhluk yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Dia yang awal, Dia yang pertama, lalu Dia yang akhir. Saudara, akhir di sini berbicara tentang kekekalan. Dinubuatkan di dalam Yesaya pasal yang ke-5 ayat 9 ayat 5, Bapa kekekalan, Raja salam. Artinya Dia kekal, tidak ada batas waktunya. Yesaya 9 ayat 5. Karena seorang putra sudah jadi bagi kita. Seorang putra sudah jadi. Yesaya menubuatkan jauh hari sebelumnya. Seorang putra sudah lahir bagi kita. Seorang anak laki-laki sudah dikaruniakan kepada kita. Seorang anak laki-laki sudah dikaruniakan kepada kita. Bahwa pertuanan ada di atas bahunya. Pertuanan ada di atas bahunya. Dan namanya pun disebut orang ajaib. Namanya disebut orang ajaib. Bicara Allah yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Kuasa. Bapa kekekalan. Bapa kekekalan. Raja salam. Raja salam. Bapa kekekalan. Itulah yang berbicara Dia yang akhir. Jadi Dia yang awal dan yang akhir. Dan selanjutnya kalimat dalam ayat 8 tadi. Inilah sabda daripada Dia yang awal dan yang akhir, yang sudah mati lalu hidup balik. Yesus telah mati, tetapi Dia hidup dan bangkit dan naik ke surga. Jadi yang sudah mati lalu hidup balik, kalau kita lihat dalam 1 Korintus 15 ayat 20, Kristus sudah dibangkitkan. Dia mati lalu dibangkitkan. Coba ayat yang ke-20. Tetapi sesungguhnya Kristus sudah dibangkitkan. Sesungguhnya Kristus sudah dibangkitkan dari antara orang mati. Dari antara orang mati. Menjadi buah sulung di antara segala orang yang sudah mati. Jadi dalam menjadi buah sulung di antara orang yang sudah mati. Dia mati lalu dibangkitkan dan Dia mengalahkan maut itu. Seperti yang dikatakan dalam ayat 54 mulai 1 Korintus 15. Tetapi apabila keadaan yang akan binasa ini sudah memakai keadaan yang tiada akan binasa,
Dan peri yang akan mati ini sudah memaki peri yang tidak akan mati. Baru akan sampai kelak perkataan yang tersurat ini, bahwa maut sudah ditelan di dalam kemenangan. Sudah ditelan di dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Maut telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus pada waktu dia mati dan dia bangkit dan dia naik ke surga. Jadi kita perhatikan dalam ayat ini bahwa yang sudah mati lalu hidup balik. Tadinya juga kita mati di pemandangan Tuhan, tapi kita sudah dibangkitkan. Tadinya sekali lagi kita mati pada pemandangan Tuhan, tapi kita dihidupkan. Kapan kita dihidupkan, Bapak Ibu Saudara? Bagi orang yang percaya, sebagaimana yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose. Dalam Kolose pasal yang kedua, ayatnya yang ke-12, kamu dikuburkan. Jadi mati berarti dikuburkan. Dikuburkan sertanya di dalam baptisan, dan di dalam baptisan itu juga kamu dibangkitkan sertanya. Kolose 2 ayat yang ke-12. Maka kamu dikuburkan sertanya di dalam baptisan. Waktu kita masuk ke dalam air baptisan, kita dikuburkan beserta dengan Kristus. Dan di dalam baptisan itulah kamu dibangkitkan juga sertanya. Pada waktu kita keluar dari dalam air, kita dibangkitkan beserta dengan Dia. Oleh sebab percaya akan kuasa Allah yang membangkitkan Sebab Dia percaya kepada kuasa Allah yang membangkitkan Dia dari antara orang mati. Sebab itu pada pasal yang ketiga, Paulus suratkan kepada jemaat yang ada di Kolose. Setelah kamu dibangkitkan beserta dengan Kristus, bukan berarti jemaat yang ada di Kolose ini pernah mengalami kematian jasmani, lalu dibangkitkan. Tapi itulah yang dia maksud dalam Kolose 2 ayatnya yang ke-12 tadi. Kalau kita simak dalam pasal yang ketiga ayat 1 dan ayat 2. Yang pertama, sebab itu jikalau kamu sudah dibangkitkan beserta dengan Kristus. Sebab itu jikalau kamu sudah dibangkitkan beserta dengan Kristus pada waktu kita dibaptiskan. Carilah perkara yang di atas. Carilah perkara di atas, perkara sorgawi. Di mana Kristus ada duduknya di sebelah kanan Allah. Di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Tetapkanlah pikiranmu dalam perkara yang di atas. Tetapkanlah pikiranmu pada perkara di atas atau perkara sorgawi. Jangan di dalam perkara ini. Jangan pada perkara yang ada di dalam dunia. Karena semua yang ada di dalam dunia ini akan binasa. Sehingga firman Tuhan bilang, jangan kamu mengasihi dunia dan barang apa yang ada di dalam dunia. Orang yang mengasihi dunia, kasih Bapa itu tidak ada di dalam dirinya. Rasul Yahya dalam 1 Yahya 2 ayat yang ke-15 berkata, 1 Yahya 2 ayat 15, janganlah kamu mengasihi dunia. Jangan kamu mengasihi dunia Atau barang yang ada di dalam dunia. atau barang yang ada di dalam dunia. Jikalau barang seorang mengasihi dunia, Jikalau barang seorang mengasihi dunia, maka kasih Bapa itu adalah ada di dalam dia. kasih Bapa tidak ada di dalam dia. Sampai di situ dulu. Jadi kita perhatikan, orang yang mengasihi dunia, kasih Bapa itu tidak ada di dalam dia. Tapi bagaimana kita masih hidup di dalam dunia? Memang. Tapi ada selalu jalan keluar yang disampaikan oleh firman Tuhan. Bagaimana cara kita untuk tidak mengasihi dunia ini? 1 Korintus 7 ayat 31. Pakailah dunia seperti tidak memakai. 1 Korintus 7 ayat 31. Dan orang yang memakai dunia ini, Orang yang memakai dunia ini, pakailah seperti orang yang tiada memakai, pakailah seperti orang yang tidak memakai. karena keadaan dunia ini akan lenyap. Keadaan dunia ini akan lenyap. Apakah keadaan dunia? Keinginan mata, keinginan daging atau keinginan tubuh, hidup dengan jumawa atau kesombongan. Itu bukan berasal daripada Bapa. Kelanjutan tadi 1 Yahya 2 ayat 16, melainkan berasal daripada dunia. 1 Yahya 2 ayat 16. Karena segala yang ada di dalam dunia, Segala yang ada di dalam dunia, yang keinginan tubuh keinginan tubuh, dan keinginan mata, dan hidup dengan jemawa, hidup dengan jumawa atau kesombongan, itu bukannya daripada Bapa, bukan berasal dari Bapa, melainkan daripada dunia. melainkan daripada dunia. Maka dunia ini lenyap, Dunia akan lenyap,
Demikian juga keinginan dunia. Demikian juga keinginan duniawi. Tapi orang yang melakukan kehendak Orang yang melakukan kehendak Allah kekal selama. kekal selama-lamanya. Orang yang melakukan kehendak Allah adalah orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Langit dan bumi akan lenyap, kata Tuhan Yesus dalam Matius 24 ayat 35. Tapi perkataanku kekal selama-lamanya. Sebab itu orang yang melakukan perkataan Tuhan, orang yang mendengar perkataan Tuhan, dan yang melakukan bukan cuma menjadi pendengar yang setia, tapi mendengar lalu melakukan perkataan Tuhan, akan kekal bersama-sama dengan kebenaran itu. Itulah janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana Dia yang sudah mati lalu hidup balik. Begitu juga dengan kita. Tadinya kita mati, tapi pada waktu kita dimasukkan ke dalam air, kita dikuburkan sertanya. Dan pada waktu kita keluar, kita dibangkitkan sertanya. Itulah pengertian baptisan air. Lalu pertanyaannya, bagaimana anak-anak? Anak-anak harus diserahkan. Apa yang menjadi milik Tuhan harus dikembalikan kepada Tuhan. Sebab itu ada penyerahan anak. Nanti sudah umur 12 tahun, sudah mengerti baik dan jahat, barulah melakukan firman Tuhan, masuk dan keluar dari dalam air. Itulah pengertian. Jadi bagaimana Yesus yang sudah mati lalu balik hidup. Ayat yang ke-9, aku tahu segala kesusahanmu dan kepapaanmu, tetapi engkau kaya. Dan aku tahu hujat daripada orang yang mengatakan dirinya orang Yahudi, tetapi bukan, melainkan suatu jemaat iblis. Dalam ayat ini, bagaimana jemaat yang ada di Smyrna mengalami banyak kesusahan, mengalami kepapaan, mengalami hujat, mengalami serangan iblis. Saudara, sebab itu kita perhatikan, Rasul Petrus pernah menasihatkan kepada orang-orang pilihan yang ada pada zamannya, yang bertaburan di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, dan Bitinia. Dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7, karena bagaimanapun kehidupan kita pada waktu kita menghadapi tantangan, kadangkala kita diperhadapkan dengan kekhawatiran, sebagaimana yang dialami oleh jemaat yang ada di Smyrna ini. Coba kita baca 1 Petrus 5 ayat 7 sampai 9. Serahkanlah segala khawatirmu kepadanya. Serahkanlah segala khawatirmu kepadanya. Karena Ialah yang memperdulikan kamu. Karena Ia yang memperdulikan kamu. Hendaklah kamu beringat. Hendaklah kamu beringat berjaga-jaga. dan berjaga-jaga. Adapun iblis seturumu itu, Iblis seterumu itu seperti singa yang mengaum, seperti singa yang mengaum-ngaum, berjalan-jalan mencari siapa yang dapat dilulurnya. berjalan-jalan mencari siapa yang dapat dilulurnya. Lawanlah dia dengan imanmu yang teguh. Lawanlah dia dengan imanmu yang teguh. Sebab mengetahui bahwa segala sengsara yang semacam itu juga ada berlaku di atas saudara-saudaramu yang di dalam seluruh dunia. Inilah yang dialami oleh jemaat yang ada di Smyrna. Firman Tuhan selalu memberikan solusi, memberikan jalan keluar. Iblis bagaikan singa yang mengaum-ngaum, siapa yang dapat dilulurnya? Tapi sekali lagi solusinya, lawanlah dia dengan imanmu yang teguh. Karena sengsara semua dihadapi oleh orang-orang yang percaya. Demikian juga yang dialami oleh jemaat yang ada di Smyrna ini. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kadangkala kita diizinkan oleh Tuhan untuk mengalami apa yang namanya pencobaan. Pencobaan itu sebenarnya bukan berasal daripada Tuhan. Jangan berkata aku dicobai oleh Tuhan. Pencobaan itu datang daripada kuasa kegelapan yang diizinkan oleh Tuhan. Seperti yang dialami oleh Ayub. Tanpa disadari oleh Ayub, terjadi satu percakapan antara Allah dan setan pada waktu anak-anak Allah menghadap Tuhan. Dan Tuhan mengizinkan dia, iblis, untuk mencobai akan Ayub. Sebab itu dalam
Yakub. Yakub. Yakub 1 ayat yang ke-13. Ya, Yakub 1 ayat 13. Seorang pun jangan apabila ia terkena pencobaan. Seorang pun jangan apabila ia jatuh ke dalam pencobaan berkata, bahwa aku terkena pencobaan Allah. aku terkena pencobaan Allah. Karena Allah tiada tercoba dengan kejahatan. Allah tidak tercoba dengan kejahatan. Dan ia sendiri tiada mencoba seorang jua. Ia tidak mencoba seorang jua pun. Jadi kita perhatikan, pencobaan itu datang daripada kuasa kegelapan yang diizinkan oleh Tuhan, sebagaimana yang dialami oleh jemaat yang ada di Smyrna ini. Jadi kita perhatikan, kadang-kala itu juga datang di dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu kita perhatikan di dalam kehidupan kita, apabila kita terkena celah, jadi pencobaan, kita dicela, kadang-kala kita dicela, kita dihujat, kita dihina, kita anggap itu satu kebahagiaan. Karena 1 Petrus 4 ayat yang ke-14, Jikalau kamu terkena celah, jikalau kamu terkena celah karena nama Kristus, karena nama Kristus, bukan karena kesalahan atau perbuatan jahat kita, berbahagialah kamu. berbahagialah kamu, Karena roh kemuliaan, yaitu roh Allah, diam di atas kamu. roh kemuliaan diam di atas kamu. Itulah janji Tuhan. Sebab itu firman Tuhan bilang, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita dicela, kita juga membalas dengan kecelaan. Bukan demikian, tapi kita lihat bagaimana Paulus di dalam menyalurkan apa yang diajarkan oleh Tuhan, yaitu jangan engkau dikalahkan oleh kejahatan. Jangan engkau ditewaskan oleh kejahatan dengan kejahatan. Roma pasal yang ke-12 ayat 21. Janganlah engkau ditewaskan oleh kejahatan. Jangan engkau ditewaskan, jangan engkau dikalahkan oleh kejahatan. Melainkan tewaskanlah kejahatan itu dengan kebajikan. Tewaskanlah, kalahkanlah kejahatan itu dengan kebajikan. Kebajikan adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Dan itulah yang diajarkan oleh Tuhan. Sebelum dia berkata, hendaklah kamu sempurna seperti Bapa di sorga sempurna adanya. Dalam Matius pasal 5 ayat 48 ayat sebelumnya, kasihilah seterumu, doakan orang yang menganiayakan kamu. Coba ayat 43 mulai supaya lebih jelas. Ayat 3, kamu sudah mendengar perkataan demikian. Kamu sudah mendengar perkataan demikian. Hendaklah engkau mengasihi temanmu. Hendaklah engkau mengasihi temanmu Dan membenci seterumu. membenci seterumu. Tetapi aku ini berkata kepadamu. Aku ini berkata kepadamu, Kasihilah akan seterumu. kasihilah akan seterumu. Dan doakan orang yang menganiaya. Doakan orang yang menganiayakan kamu. Dan itulah saudara, di dalam kehidupan kita nasihat Tuhan kepada jemaat yang ada di Smyrna ini. Karena di dalam mengiring Tuhan juga syaratnya harus pikul salib dan menyangkal diri. Dan Tuhan berkata, apakah untungnya jikalau kita memperoleh seluruh dunia ini, tetapi jiwa kita binasa. Di dalam Matius 16, mulai ayat 24 sampai 26. Setelah itu berkata Yesus kepada murid-muridnya, jikalau barang siapa hendak mengikut aku, Siapa yang hendak mengikut aku atau mau menjadi murid Tuhan, haruslah ia menyangkal dirinya, harus menyangkal dirinya, serta menanggung salibnya, lalu mengikut aku. menanggung salibnya, lalu mengikut aku. Karena barang siapa yang hendak memelihara nyawa, Siapa yang hendak memelihara nyawa, sayang nyawa istilahnya, dia akan kehilangan nyawa. kehilangan nyawa. Tetapi barang siapa yang kehilangan nyawa Yang oleh karena aku, kehilangan nyawa oleh karena aku, dia akan mendapat nyawa. ia akan mendapat nyawa. Apakah untungnya kepada seorang Apakah untungnya kepada kita, kepada seorang? jikalau ia beroleh segenap dunia ini, Ia beroleh segenap kekayaan dunia ini, tetapi jiwanya binasa? tetapi jiwanya binasa. Atau apakah yang patut diberi orang akan menebus jiwanya? Jadi kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, bagaimana harga jiwa kita kalau dilihat dengan firman Tuhan yang baru kita baca dan dengar. Berarti harga jiwa itu lebih daripada kekayaan seantero dunia ini. Karena apa untungnya orang memperoleh kekayaan dunia ini, tetapi jiwanya binasa. Dalam ayat sebelumnya, bagaimana kita harus menanggung salib.
dan menyangkal diri untuk menjadi murid Tuhan. Dan kita perhatikan dalam ayat yang ke-10. Dikatakan demikian, janganlah engkau takut akan segala kesusahan yang akan engkau rasai kelak. Tengoklah, iblis itu hendak memasukkan setengah daripada kamu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu mendapatkan kesusahan kelak 10 hari lamanya. Biarlah engkau setia sehingga mati, dan aku akan memberi engkau mahkota hayat itu. Jadi kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan sidang jemaat yang ada di Smyrna ini, mereka kurang setia, tetapi kaya rohani. Saudara, kurang setia. Sedangkan yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita adalah kesetiaan. Tuhan Yesus sendiri berkata dalam Matius 24 ayat 13, kesetiaan itu sama dengan tekun. Barang siapa yang bertekun sampai ke akhir, dialah yang akan diselamatkan. Dan ketekunan ini sudah harga mati. Seperti yang selalu saya katakan, mungkin ada alasan yang tepat bagi kita. Apakah dia sesama jemaat? Mungkin karena ada persoalan, dia tidak mau setia karena orang lain. Tapi Tuhan tidak mau tahu itu. Yang Tuhan tahu adalah ketekunan yang merupakan kewajiban di dalam kehidupan kita. Tekun yang wajib. Wajib itu harus. Ibrani 10 ayat 36. Karena tekun yang wajib bagimu. Tekun yang wajib bagimu. Supaya setelah sudah melakukan kehendak Allah. Supaya setelah melakukan kehendak Allah, kamu boleh memegang perjanjian. Kamu boleh memegang atau menerima perjanjian itu. Perjanjian sudah ada, perjanjian keselamatan sudah ada pada kita, tapi kita belum pegang. Tuhan masih mau melihat apakah kita mau bertekun, mau setia sampai langkah yang terakhir, atau undur sama dengan Yudas Iskariot yang akhirnya memberontak kepada gurunya. Tapi mari biarlah kita mau tekun Bapak Ibu Saudara, setia sampai langkah yang terakhir. Sehingga di dalam kehidupan kita, bagaimana contoh yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius dalam 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-8. Karena ketekunannya, karena usahanya, dia tahu masa ajalnya sudah sampai. Dan akhirnya dia berusaha dengan bersungguh-sungguh. Dia menyempurnakan imannya. Karena dia tahu segala sesuatu yang dia lakukan di dalam melayani Tuhan tidak sia-sia. Ada mahkota yang Tuhan sudah janjikan kepadanya. Tidak mengapa. 2 Timotius 4 ayat 6 mulai. Karena aku telah sedia dipersembahkan. Aku telah sedia dipersembahkan. Dan masa ajalku sudah sampai. Masa ajalku sudah sampai. Aku telah berusaha dengan bersungguh-sungguh. Aku telah berusaha dengan bersungguh-sungguh. Dalam peperangan iman. Dalam peperangan iman. Aku telah menyempurnakan usahaku. Aku telah menyempurnakan usahaku. Aku telah memeliharakan iman. Aku telah memeliharakan iman. Pada akhirnya mahkota kebenaran. Pada akhirnya mahkota kebenaran Telah tersedia bagiku. telah tersedia bagiku. Yang akan dikaruniakan kepadaku pada hari itu oleh Yang Tuhan. akan dikaruniakan bagiku oleh Tuhan. Yaitu hakim yang adil itu. Hakim yang adil itu. Dan bukan kepadaku saja. Bukan hanya kepada Rasul Paulus. Melainkan juga kepada sekalian orang yang telah sangat gemar akan Tuhan. Tetapi kepada kita juga yang sangat gemar akan kedatangan Tuhan. Orang yang gemar akan kedatangan Tuhan itu harus mempersiapkan diri. Sehingga pada waktu Tuhan datang, baik secara pribadi, kita sudah siap. Dan mahkota kebenaran Tuhan sudah siapkan bagi kita sekalian. Dan kita perhatikan selanjutnya Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam kehidupan kita. Mereka kaya rohani. Tetapi mereka mengizinkan dalam ayat ini bahwa janganlah engkau takut akan segala kesusahan yang akan engkau rasai kelak. Tengoklah iblis itu hendak memasukkan setengah daripadamu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu mendapat kesusahan kelak 10 hari lamanya. Biarlah engkau setia sehingga mati. Ada kekurangan kepada jemaat yang ada di Smyrna ini. Bagaimana mereka mengizinkan orang-orang Yahudi dalam ayat sebelumnya, padahal mereka sebenarnya bukan
orang Yahudi, melainkan jemaat iblis. Mereka biarkan. Kita tahu orang Yahudi ada hukum Taurat. Memang jemaat-jemaat pertama ini merupakan hidup di masa peralihan. Hukum Taurat itu sebenarnya hanya untuk umat Israel. Bukan untuk siapa-siapa. Bukan untuk orang di luar Israel. Karena yang dikenal oleh Tuhan hanyalah umat Israel berdasar Amos pasal 2 ayatnya yang ketiga. Dari segala bangsa yang ada di dalam dunia ini, hanya kamu yang aku kenal. Dan Tuhan berikan hukum, yaitu hukum Taurat kepada umat Israel. Umat Israel saja tidak mampu untuk melakukan hukum itu. Kenapa? Luar biasa syarat Taurat. Kalau rumah kita dilewati oleh cicak atau tikus sebagai binatang haram harus dibongkar. Itulah syarat-syarat Taurat. Banyak lagi. Sehingga Tuhan bilang Tuhan akan memberikan suatu hukum yang baru. Dalam Yeremia 31 ayat 31. Bahwa sesungguhnya hari akan datang. Bahwa sesungguhnya hari akan datang, demikianlah firman Tuhan. Apabila aku mendirikan perjanjian baru dengan orang isi rumah Israel. Apabila aku mendirikan perjanjian baru dengan orang isi rumah Israel. Dan dengan orang isi rumah Yehuda. Jadi kita lihat perjanjian baru. Bukan lagi seperti apa yang diberikan kepada nenek moyang. Karena apa? Kita lihat dulu. Tentang hukum Taurat itu. Dalam Yahya 1 ayat 17. Yahya 1 ayat 17. Yahya 1 ayat 17. Karena Taurat sudah diberi oleh Musa. Taurat sudah diberi oleh Musa. Tetapi anugerah dan kebenaran sudah didatangkan oleh Yesus Kristus. Anugerah dan kebenaran didatangkan oleh Kristus Yesus. Dalam Roma 10 ayat yang keempat. Rum 10 ayat yang keempat. Rum 10 ayat yang keempat. Karena Kristus itulah penyudah Taurat. Kristus penyudah Taurat. Menjadi kebenaran bagi tiap-tiap orang yang percaya. Dan kita lihat hukum Taurat itu hanya sampai pada Yohanes Pembaptis. Lukas 16 ayat 16. Adapun hukum Taurat dan surat segala nabi. Hukum Taurat dan surat segala nabi Tetap sehingga sampai kepada zaman Yahya. tetap sampai pada zaman Yahya. Kemudian daripada itu dimasyhurkan kerajaan Allah. Dan tiap-tiap orang berebut-rebut masuk ke dalam. Kemudian hukum anugerah dan kebenaran. Tapi jemaat yang ada di Smyrna sekarang ini meskipun ada kekayaan rohani yang mereka miliki, tapi mereka mengizinkan orang-orang Yahudi, artinya pengajaran Taurat. Di akhir zaman ini ada parisi-parisi modern, ahli-ahli Taurat modern dengan akal-akal manusia akan mempengaruhi gereja Tuhan kalau kita tidak berpegang teguh kepada pengajaran. Ada Injil lain yang dikatakan oleh Paulus yang akan mempengaruhi akan kehidupan kita. Tapi kalau kita berpegang teguh kepada pengajaran yang Tuhan telah ajarkan di dalam kehidupan kita, maka kita akan memperoleh kemenangan. Kita akan memperoleh apa yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Dikatakan di sini kamu mendapat kesusahan kelak 10 hari lamanya. 10 adalah angka Taurat, 10 adalah angka. Dan firman Tuhan, biarlah engkau setia sehingga mati. Meskipun pencobaan datang, yang diminta oleh Tuhan adalah kita harus setia sampai mati. Untuk itu Yakobus pasal 1 ayat 2, kalau kita kena pencobaan jangan kita susah, tapi kita anggap itu adalah satu kesukaan. Memang tidak mudah menganggap pencobaan itu adalah satu kesukaan. Tapi kalau orang yang mahir dengan firman, dia akan mampu berkata demikian. Seperti gelombang. Gelombang berbicara tentang pencobaan. Orang yang mahir dalam olahraga selancar, saudara, justru dia akan bermain di atas gelombang. Kadang-kadang dia seperti sudah masuk di dalam ombak, tetapi ternyata keluar dia di atas ombak itu. Artinya dia tidak akan tersapu dengan gelombang itu karena dia mahir dengan olahraga selancar. Demikian juga dengan kita. Kalau kita mahir dengan firman Tuhan, kita akan mampu berkata, Yakub 1 ayat yang kedua.
Hai saudara-saudaraku, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sifatkanlah semuanya itu kesukaan. sifatkanlah itu menjadi satu kesukaan. Tidak mudah sekali lagi berkata bahwa pencobaan itu adalah kesukaan. Tapi kita yang dekat dengan Tuhan, kita yang selalu datang kepada Tuhan, Tuhan akan mampukan kita, saudara. Sehingga apa yang diungkapkan oleh Daud pada waktu dia berduka cita, saudara, Tuhan hiburkan dia. Dalam Mazmur 30 ayat yang ke-12, dia ganti rataku dengan kesukaan yang ramai. Kadang-kala kita menghadapi pencobaan sehingga kita merasa berduka, tapi firman Tuhan berkata, Tuhan gantikan ratap kita dengan kesukaan. Sehingga ada nasar dari Daud bahwa dia akan memuji Tuhan selama-lamanya. Karena Tuhan tukarkan ratapnya, Tuhan tukarkan kain perkabungannya. Tidak mengapa kita baca Mazmur 30 ayat 12 mulai. Bahwa engkau telah menukarkan ratapku dengan kesukaan yang ramai. Engkau telah menukarkan ratapku dengan kesukaan yang ramai kepadaku. Engkau telah menanggalkan kain perkabungan. Engkau telah menanggalkan kain perkabunganku. Dan mengikatkan pinggangku dengan kesukaan. Mengikatkan pinggangku dengan kesukaan. Yaitu supaya aku memuliakan Dikau. Supaya aku memuliakan Dikau. Serta menyanyikan mazmur dengan tiada berkeputusan. Serta menyanyikan mazmur dengan tiada berkeputusan. Tuhan Allahku. Ya Tuhan Allahku. Hendak memuji-muji Engkau. Aku hendak memuji Engkau selama-lamanya. Sehingga ada pujian lewat ayat ini. Dia ganti ratapku dengan kesukaan. Dia tanggalkan susahku. Dia ganti ratapku dengan kesukaan. Diberinya ku kegirangan. Dan supaya aku memuliakan Dikau sepanjang hidupku. Oh Tuhanku, aku memuji selama-lamanya. Dengan alat kecapi, alat musik tradisional yang dimiliki oleh Daud, dia pergunakan untuk memuji dan mengagungkan nama Tuhan sampai selama-lamanya, sampai akhir hayat kehidupannya. Karena itu merupakan nasarnya. Karena bagaimana Tuhan menggantikan ratapnya dengan kesukaan. Kadang-kala kita juga mengalami akan hal itu, tapi Tuhan tahu persis akan keberadaan kehidupan kita. Sehingga kita lihat selanjutnya dalam ayat tadi. Biarlah engkau setia sampai mati, dan aku akan memberi engkau mahkota hayat itu. Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan seperti ayat yang kita sudah baca tadi. Bagaimana Paulus menerima mahkota yang dikaruniakan oleh Tuhan di dalam kehidupannya. Mahkota itu tanda sebagai permaisuri. Mahkota itu tanda sebagai pengantin. Dan kalau kita menjadi pengantin Tuhan, berarti kita, Bapak Ibu Saudara, akan memerintah bersama-sama dengan Dia. Sebab itu ayat 11, barang siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar kata Roh itu kepada segala sidang jemaat, maka orang yang menang sekali-kali tiada akan terkena bahaya maut yang kedua. Maut yang kedua adalah berbicara tentang neraka yang kekal. Maut pertama orang bisa mati, tapi di balik kematian itu ada kehidupan kekal. Apakah kekal di dalam kesenangan atau kekal di dalam penderitaan? Tapi kita semua ingin kekal di dalam kesenangan. Sebab itu dalam Wahyu 20 ayat 4-6, orang yang mati di dalam Tuhan itu akan masuk pada kebangkitan pertama, akan memerintah baik dalam 1000 tahun masa damai maupun dalam bumi baru, langit baru. Jadi orang yang mati dan dibangkitkan kepada kebangkitan pertama. Coba Wahyu 20 ayat 4. Maka aku tampaklah beberapa takhta, dan ada orang yang duduk di atasnya. Maka kepada mereka itu diserahkan kuasa menghukumkan. Dan lagi aku tampak segala nyawa orang yang dipancung kepalanya. Semua menyaksikan Yesus dan firman Allah, dan yang tiada menyembah binatang itu atau patungnya, dan yang tiada bertanda di kakinya atau di tangannya.
maka mereka itu sekalian hidup balik dan memerintah beserta dengan Kristus 1000 tahun lamanya. Tetapi setelah orang mati yang lain itu tidak hidup balik sehingga genap 1000 tahun itu, maka inilah kebangkitan yang pertama. Jadi kita lihat kebangkitan yang pertama itu setelah zaman antikris. Orang-orang yang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan pada kebangkitan pertama. Bertemu dengan orang-orang yang diangkat hidup-hidup yang tidak mengalami kematian. Tetapi ada juga yang nanti dibangkitkan pada kebangkitan kedua setelah 1000 tahun masa damai. Itulah orang-orang yang mati di luar Tuhan. Karena kematian itu cuma terdiri dua bagian. Mati di dalam Tuhan, bangkit pada kebangkitan pertama. Mati di luar Tuhan, bangkit pada kebangkitan yang kedua. Dan yang menjadi pengantin Tuhan ada satu keistimewaan. Akan memerintah dalam 1000 tahun masa damai. Dan juga akan memerintah dalam bumi baru, langit baru, Yerusalem baru yang akan turun dari surga. Dan itu tidak ada batas waktunya. Artinya kekal selama-lamanya. Wahyu 22 ayat yang kelima. Wahyu 22 ayat yang kelima. Maka tidaklah ada malam lagi kelak. Jadi di dunia baru, langit baru, tidak ada lagi malam. Dan mereka itu tiada berkehendakkan cahaya pelita. Tidak lagi perlu cahaya seperti ini, lampu listrik atau pelita. Dan cahaya matahari. Tidak dibutuhkan lagi cahaya matahari. Kenapa? Karena Tuhan yaitu Allah akan menerangkan mereka. Tuhan Allah akan menerangkan mereka itu. Mereka itu akan memerintah kelak selama-lamanya. Memerintah selama-lamanya. Ada dua hal yang tidak ada di dalam bumi baru dan langit baru yang dijanjikan oleh Tuhan. Tidak ada lagi matahari. Tidak ada lagi pelita. Tidak dibutuhkan di sana. Karena Tuhan yang menerangi. Dan yang kedua, tidak ada lagi lautan. Tidak ada lagi tsunami. Saudara, kita perhatikan Wahyu 21 ayat 1. Yang pertama, maka aku tampak pula langit baru dan bumi baru. Aku nampak diperlihatkan kepada Rasul Yahya langit baru, bumi baru. Karena langit mula-mula dan bumi mula-mula itu sudah lenyap. Langit mula-mula, bumi mula-mula itu sudah lenyap. Dan laut pun tidak ada lagi. Laut tidak ada lagi. Jadi dalam bumi baru, langit baru, tidak ada matahari. Tidak ada laut lagi. Dan di sana tempat kediaman Allah bersama-sama dengan manusia. Sekarang tempat kita berbeda. Kita ada di bumi, Tuhan ada di sorga. Tapi dalam bumi baru, langit baru. Wahyu 21 ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, maka aku dengar suatu suara besar daripada aras itu mengatakan. Bagaimana Rasul Yahya mendengar suatu suara besar dari aras itu mengatakan? Ingatlah bahwa tempat kediaman Allah itu bersama-sama dengan manusia. Ingatlah tempat kediaman Allah itu bersama-sama dengan manusia. Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka itu. Ia akan diam bersama-sama dengan mereka itu. Dan mereka itu akan menjadi kaumnya. Mereka itu akan menjadi kaumnya. Dan Allah sendiri akan beserta dengan mereka. Allah sendiri akan beserta. Luar biasa. Inilah yang dijanjikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab itu jangan kita jadi sama dengan jemaat yang ada di Smyrna, yang kurang setia. Tetapi mari kita mau tetap setia. Jadi meskipun kekayaan rohani di dalam kehidupan jemaat yang ada di Smyrna berlaku 1 Korintus 14 ayat yang ke-26. Apabila kamu berhimpun ada dengan mazmur, nyanyian dalam roh, ada dengan pengajaran atau nubuatan, ada dengan kenyataan atau penglihatan, ada dengan karunia lidah bahasa roh, atau karunia lidah yang diartikan. Semuanya itu meneguhkan iman sedang jemaat. Ini ada pada jemaat yang ada di Smyrna. Tapi satu kesalahan, mereka kurang setia. Jadi kesetiaan itu perlu ada di dalam kehidupan kita. Karena sekali lagi Tuhan katakan, barang siapa yang setia atau tekun sampai ke akhir, ialah yang akan diselamatkan. Saya jemput kita bangkit berdiri.